Hai, welcome back to my channel. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme evolusi. Baiklah, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu tentang perbedaan teori evolusi berdasarkan pandangan Darwin, Lamarck, dan juga Weismann. Yang pertama adalah teori Darwin. Dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection, Charles Darwin mengungkapkan teorinya mengenai evolusi. Pokok utama dari teori Darwin tersebut adalah yang pertama, perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisme disebabkan oleh seleksi alam atau natural selection. Yang kedua, survival of the fittest. Artinya, siapa yang paling kuat, dia akan bertahan. Darwin mengemukakan bahwa individu yang kuat akan bertahan dan akan mewariskan sifat ke generasi berikutnya. Yang ketiga adalah struggle for existence. Artinya, berjuang keras untuk bertahan hidup. Individu yang tidak dapat bertahan akan mati dan terjadi kepunahan, sedangkan yang bertahan akan melanjutkan hidupnya dan bereproduksi. Yang kedua, teori Lamarck. Teori ini dikemukakan oleh Jean-Baptiste de Lamarck yang merupakan ahli dalam hal studi perbandingan dan evolusi. Lamarck mengemukakan teori bahwa perkembangan struktur suatu organisme berhubungan dengan perubahan lingkungannya. Teori Lamarck kemudian dikenal dengan teori Euthydicius. Dalam pandangan Lamarck, evolusi terjadi karena adanya organ yang dipakai dan tidak dipakai. Secara sederhana, Lamarck mencontohkan bahwa evolusi leher jerapah yang panjang disebabkan tingginya pohon yang menjadi sumber makanan jerapah. Jerapah yang disebabkan tingginya pohon yang menjadi sumber makanannya itu harus terus-menerus menjulurkan lehernya untuk menggapai makanan tersebut. Oleh karena itu, jerapah memiliki leher yang panjang. Kemudian struktur leher panjang inilah yang diturunkan pada generasi selanjutnya hingga kini. Yang ketiga adalah teori Weismann. Orang yang mengemukakan teori ini adalah August Weismann, yaitu tahun 1834 sampai 1914. Weismann adalah seorang ahli biologi yang berkebangsaan Jerman. Dalam teorinya dinyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Selanjutnya adalah perbedaan teori evolusi berdasarkan Lamarck, Darwin, dan Weismann. Perbedaannya yaitu yang pertama, teori Lamarck dan teori Darwin. Lamarck mengemukakan bahwa jerapah berleher panjang karena kebiasaan menjulurkan lehernya secara terus-menerus dan untuk mencari makanan di pohon yang tinggi. Sedangkan Darwin membantahnya dengan mengemukakan bahwa jerapah yang berleher panjang itu dan jerapah yang berleher pendek sudah ada sebelumnya. Seleksi alam menyebabkan jerapah berleher pendek ini punah dan menyisakan jerapah yang berleher panjang. Nah, jadi itulah yang perbedaan antara Lamarck dan Darwin. Yang kedua yaitu teori Lamarck dan teori Weismann. Teori yang dikemukakan oleh Lamarck juga dibantah oleh Weismann. Weismann menyanggah teori Lamarck ini dengan melakukan percobaan pemotongan ekor tikus dan mengawinkan sesamanya selama 22 generasi. Ternyata setiap generasi tidak pernah menghasilkan tikus yang berekor pendek. Generasi tikus yang ke-23 tetap berekor panjang. Dengan berbekal informasi ini, Weismann menggugurkan teori yang diajukan oleh Lamarck. Dan akhirnya Weismann mengungkapkan bahwa pengaruh genetis merupakan faktor lain yang menyebabkan adanya variasi. Hal ini ia temukan pada saat mengamati proses pembelahan sel. Maka faktor genetis inilah yang kemudian diwariskan kepada keturunannya.
Yang ketiga yaitu perbedaan teori Darwin dan teori Weismann. Sebenarnya teori yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini tidak bertentangan, tetapi teori Weismann bahkan lebih menjelaskan teori seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan. Proses evolusi akan terjadi jika ada perubahan pada sel kelamin. Perbedaannya dengan Darwin adalah Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Adapun Weismann mengatakan bahwa evolusi merupakan gejala seleksi alam terhadap faktor genetis. Kemudian yang kedua adalah tahapan asal-usul kehidupan berdasarkan teori evolusi Darwin. Perkembangan teori evolusi menurut Darwin ini banyak hal dan pemikiran ahli yang mempengaruhi perkembangannya. Yang pertama yaitu ekspedisi ke lautan Galapagos yang ditemukan bahwa perbedaan bentuk paruh burung Vance yang disebabkan oleh perbedaan jenis makanannya. Kemudian yang kedua oleh geolog Charles Lyell yaitu 1830 yang menyatakan bahwa batuan-batuan di bumi ini selalu mengalami perubahan. Yang menurut Darwin, hal-hal tersebut kemungkinan mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Nah, pemikiran ini juga didasarkan pada penyelidikannya pada fosil. Kemudian yang ketiga pendapat Econom Multus yang menyatakan adanya kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat dari kenaikan produksi pangan. Hal ini menimbulkan terjadinya suatu persaingan untuk kelangsungan hidup oleh Darwin. Hal ini dibandingkan dengan seleksi yang dilakukan oleh para peternak untuk memperoleh bibit unggul. Nah, pada tahun 1858, Darwin mempublikasikan The Origin yang memuat dua teori utama, yaitu yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies lain yang hidup di masa lampau. Yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Nah, menurut Darwin, agen tunggal penyebab terjadinya evolusi ini adalah seleksi alam, di mana seleksi alam ini adalah process of preserving in nature variable variation and ultimately eliminating those that are injurious. Kemudian, secara singkat, proses evolusi oleh seleksi alam atau neo-Darwinia terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama adalah perubahan frekuensi gen dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian adanya perubahan dan genotip yang terakumulasi seiring berjalannya waktu. Kemudian yang ketiga adalah proses varian baru melalui pada materi genetik yang diturunkan atau DNA atau RNA. Nah, yang keempat adalah kompetisi antara individu karena keberadaan besaran individu melebihi sumber daya lingkungan dan tidak cukup untuk menyokongnya. Kemudian yang kelima adalah generasi berikut mewarisi kombinasi gen yang sukses. Nah, dari individu fertil atau yang beruntung yang masih dapat yang bertahan hidup dari kompetisi tersebut. Nah, jadi teori utama Darwin ini adalah bahwa spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies lain yang hidup di masa lampau. Dan bila diurut lebih lanjut, semua spesies makhluk hidup diturunkan dari nenek moyang umum yang sama. Nah, seperti juga diperkirakan oleh Darwin. Selanjutnya adalah asal-usul kehidupan. Nah, teorinya ada abiogenesis, yaitu menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Nah, tokohnya yang menyatakan adalah Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek, dan John Needham. Kemudian yang kedua adalah teori biogenesis, yaitu menyatakan bahwa makhluk hidup ini berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, tokoh yang menyatakannya itu ada Francesco Redi, yang dimana eksperimennya menggunakan daging yang ditaruh di dalam 3 toples yang berbeda, tertutup, terbuka, dan tertutup kain kasa. Nah, dia disimpulkan bahwa larva bukan berasal dari daging melainkan lalat yang bertelur di atas daging tersebut. Next, yang terakhir adalah teori neo-abiogenesis, yaitu menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari evolusi senyawa kimia dan biologi. Nah, tokoh ini dikemukakan oleh Charlotte Urey yang mengemukakan hipotesis yaitu berupa hidrogen, amonia, dan metana serta air diubah menjadi sinar komis atau halilintar dan menjadi bahan organik atau asam amino.
Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang ketiga, yaitu proses terbentuknya fosil sebagai bukti bentuk kehidupan di masa lalu. Nah, pada setiap lapisan yang berbeda umur geologinya akan ditemukan fosil yang berbeda pula. Nah, secara sederhana bisa juga dikatakan fosil yang berada pada lapisan bawah akan berbeda dengan fosil di lapisan atasnya. Nah, fosil yang hidup pada masa sebelumnya akan digantikan atau tertindih dengan fosil yang ada sesudahnya. Nah, dengan kenampakan fisik yang berbeda karena evolusi, perbedaan fosil ini bisa dijadikan sebagai pembatas satuan formasi dalam lithostratigrafi atau dalam koreksi stratigrafi. Nah, dan bisa juga untuk mengetahui lingkungan sebelum terfosilkan. Nah, secara umum fosil ini terbentuk dari proses penghancuran peninggalan organisme yang pernah hidup. Nah, adapun kriteria yang dianggap pemfosilan itu adalah yang pertama memiliki umur lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Kemudian organisme mempunyai bagian tubuh yang sulit. Lalu yang ketiga terjadinya secara alamiah atau proses alam. Yang keempat mengalami pelestarian, lalu mengandung kadar oksigen dalam jumlah yang sedikit dan terbebas dari bakteri pembusuk atau pengurai yang dapat menghancurkan sisa-sisa makhluk hidup tersebut. So, dapat kita simpulkan bahwa proses terbentuknya fosil ini yaitu dikarenakan adanya organisme yang telah mati atau terkubur. Jasadnya dari mikroorganisme tersebut tertimbun di daerah yang minim dengan oksigen dan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya, subtopik yang keempat adalah bentuk kehidupan yang pernah ada di muka bumi berdasarkan temuan fosil. Nah, ada 4 masa. Yang pertama yaitu Proterozoik. Nah, awal mula hadirnya kehidupan ini pada masa ini sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, sebuah fosil batuan pada masa ini ditemukan mengandung fosil mikroorganisme primitif yang dikenal dengan bakteri atau prokariotik. Nah, organisme eukariotik kemudian muncul sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian yang kedua adalah masa Paleozoik atau kehidupan kuno. Nah, pada masa ini diperkirakan mulai munculnya tumbuhan, invertebrata, dan hewan vertebrata pertama. Nah, masa ini terjadi sekitar 230 juta tahun yang lalu sampai dengan 600 juta tahun yang lalu. Nah, perkembangan masa ini dimulai dengan sekian banyaknya kehadiran organisme invertebrata di lautan. Nah, beberapa jenisnya diantaranya masih tersisa hingga kini. Nah, yaitu kelompok Echinodermata, Arthropoda, dan Moluska. Nah, pada masa inilah juga dimulai hadirnya zaman karbon sehingga diduga mulai terjadi invasi tumbuhan di daratan. Nah, yang ketiga adalah masa Mesozoik atau zaman reptilia. Nah, pada zaman ini merupakan awal mula hadirnya tumbuhan berbunga, dinosaurus, burung, dan juga mamalia. Nah, masa ini terjadi antara 250 sampai dengan 60 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini banyak spesies reptil dari masa zaman karbon yang mengalami kepunahan tanpa sebab yang pasti dan digantikan dengan jenis dinosaurus. Nah, masa ini dipenuhi dengan jenis-jenis dinosaurus herbivora dan juga karnivora. Nah, pada zaman ini Jurassic dan Cretaceous, jenis reptil yang hidup berukuran sangat besar, beberapa jenis sauropods dan juga seperti Brontosaurus dan Brachiosaurus dan merupakan organisme terbesar yang pernah hidup di daratan bumi kita. Yang terakhir adalah masa Cenozoik atau zaman mamalia. Nah, pada masa ini mulai terjadi penyebaran makhluk hidup sehingga terjadinya diversifikasi tumbuhan berbunga, serangga, burung, dan mamalia. Nah, selain itu, masa ini juga merupakan awal mulanya hadirnya manusia, yaitu sekitar 3 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, subtopik yang kelima yaitu kelemahan teori evolusi secara ilmiah. Nah, bisa kita lihat dari kita bandingkan dengan Harun Yahya, yaitu perbedaan utamanya terletak pada tesisnya, yaitu mengenai asal-usul suatu spesies. Darwin menyebutkan spesies saat ini berasal dari spesies sebelumnya. Adapun Harun Yahya menyebutkan tiap spesies berbeda dan memang dengan sengaja diciptakan masing-masing oleh Tuhan.
Nah, adapun kelemahan dari teori Darwin ini adalah tidak adanya penjelasan bagaimana kehidupan di bumi ini bermula. Kemudian yang kedua, tidak ada temuan ilmiah yang menunjukkan bahwa mekanisme evolusi yang diajukan oleh teori tersebut memiliki kekuatan untuk berevolusi. Kemudian yang ketiga, terdapat catatan fosil yang menunjukkan adanya hal-hal yang berlawanan dari apa yang ditemukan atau dikemukakan oleh teori evolusi ini. Selanjutnya, subtopik yang keenam adalah 3 rekayasa yang dilakukan oleh pendukung teori evolusi Darwin. Nah, yang pertama adalah percobaan dari Francisco Redi. Nah, orang ini adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menentang teori abiogenesis, di mana Redi melakukan percobaan dengan menggunakan daging segar dan dua toples. Nah, toples pertama diisi dengan daging dan dibiarkan terbuka atau tidak tertutup. Sedangkan toples kedua diisi dengan daging dan ditutup rapat. Nah, setelah beberapa hari di dalam toples yang terbuka terdapat larva. Nah, Redi berkesimpulan bahwa larva tersebut berasal dari lalat yang masuk ke dalam toples, kemudian bertelur, dan untuk meyakinkan kesimpulannya tersebut, Redi melakukan percobaan yang kedua, yaitu kali ini toples yang ditutupi dengan kain kasa sehingga masih terjadi hubungan dengan udara. Nah, tetapi lalat tetap tidak dapat masuk. Nah, setelah beberapa hari didapatkan daging dalam toples tersebut membusuk, tetapi dalam daging tersebut tidak terdapat larva. Nah, Redi mengemukakan tidak adanya larva ini karena lalat tidak bisa menyimpan telurnya dalam daging. Oleh karena itu, Redi berkesimpulan bahwa larva lalat bukan berasal dari daging yang membusuk. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah melakukan percobaan, yaitu Lazzaro Spallanzani. Nah, pada percobaan ini dia menggunakan air rebusan dari daging atau air kaldu. Nah, air kaldu tersebut dimasukkan ke dalam 2 labu, kemudian dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, labu yang pertama dibiarkan terbuka. Sementara itu, setelah air kaldu dalam labu kedua dipanaskan, labu kemudian ditutup rapat menggunakan gabus. Nah, setelah beberapa hari, air kaldu dalam labu pertama ini menjadi keruh dan berbau busuk yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Sedangkan mikroorganisme organisme tersebut berasal dari udara bebas yang masuk ke dalam labu pertama. Karena itu tidak ditutup. Nah, pada labu kedua ternyata tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Air kaldu yang tetap jernih, kemudian jernihnya air kaldu ini disebabkan tidak adanya udara yang masuk ke dalam labu. Oleh sebab itu, jadi percobaan Spallanzani ini menunjukkan bahwa pada labu terbuka terdapat kehidupan yang berasal dari mikroorganisme yang ada di udara, sedangkan pada labu yang ditutup tidak terdapat kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah percobaan dari Louis Pasteur, yaitu seorang ahli biokimia dari Prancis yang berhasil menumbangkan teori abiogenesis, yaitu hasil percobaannya tidak dapat disanggah lagi oleh pendukung teori abiogenesis ini. Nah, percobaan yang dilakukan olehnya adalah penyempurnaan dari percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani, yaitu di mana Pasteur ini menggunakan labu berleher seperti angsa. Dalam percobaan labu berleher ini diisi dengan air kaldu. Nah, fungsi dari labu leher angsa ini adalah agar hubungan antara labu dan udara luar masih ada. Artinya masih terdapat oksigen. Nah, sedangkan labu yang dipanaskan untuk mensterilkan air kaldu dari mikroorganisme. Setelah dipanaskan, labu ini kemudian didinginkan dan disimpan. Setelah beberapa hari, ternyata air kaldu dalam leher angsa tetap jernih, namun di bagian lehernya banyak terdapat debu dan partikel-partikel. Sedangkan di labu lainnya yang tidak berleher angsa, air kaldunya mengandung mikroorganisme. Berdasarkan hasil percobaannya, Louis Pasteur ini menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang ada di dalam kaldu bukan berasal dari air kaldu itu sendiri, melainkan dari mikroorganisme yang ada di udara. Selanjutnya, subtopik yang terakhir adalah bukti ilmiah yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan makhluk hidup.
Nah, ayat pertama Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-31 yang artinya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar dia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Kemudian pada Al-Quran surah An-Nur Allah juga berfirman pada ayat ke-45, yaitu yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kakinya, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Nah, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, adapun tafsir Jalalain mengemukakan bahwa dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan. Nah, maksudnya itu adalah makhluk hidup itu diciptakan dari air, yakni air mani. Nah, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Nah, seperti ulat dan binatang melata lainnya. Sedangkan dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Nah, maksudnya itu seperti manusia dan juga burung. Kemudian ayat selanjutnya, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Nah, ayat ini menerangkan seperti hewan liar dan hewan ternak seperti harimau, singa, sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian maksud ayat Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang mekanisme evolusi. Sekian, terima kasih. Thanks for watching. See you next time. Bye.